I'm shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Birawa, Saya Angger. Saya Amar. Saya Aksan. Dan saya Tegar. dan kelompok kami akan menjelaskan tentang kerajinan kayu. Apa itu kerajinan? Secara umum, kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsi untuk dipakai maupun sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Semakin tinggi kualitas bahan dan rumit proses pembuatannya, maka kerajinan akan dibanderol dengan harga yang semakin mahal pula. Fungsi kerajinan ditinjau dari segi manfaat. Kerajinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Fungsi pakai adalah produk kerajinan yang mengedepankan aspek fungsional sehingga bisa dipastikan Anda dapat memanfaatkan kerajinan ini untuk membuat pekerjaan Anda. Fungsi yang kedua adalah fungsi hias. Kontras dengan poin pertama, kerajinan yang memiliki fungsi hias umumnya memang hanya menonjolkan sisi estetika dan keindahan dibandingkan fungsi barangnya. Contohnya adalah kerajinan patung, miniatur, dan lain-lain. Apa itu kerajinan kayu? Kerajinan kayu artinya pembuatan barang-barang bahan kayu yang dihasilkan melalui keterampilan tangan manusia. Terkait dengan penelitian ini adalah pembuatan barang-barang bahan kayu yang merupakan relief dan patung dengan motif bentuk binatang kaki empat dan binatang laut yang dihasilkan melalui keterampilan tangan manusia. Jenis kerajinan kayu: 1. Ukir kayu. 2. Patung kayu. 3. Hiasan kayu. 4. Almari. 5. Meja. Bangunan beberapa teori selalu ada kaitannya dengan sasaran yang telah ditentukan. Bahan kayu yang bagus adalah kayu jati. Kerajinan kayu Indonesia seperti kerajinan khas Kalimantan yang sangat unik dan kreatif. Ada diantaranya berupa patung, anyaman tas, dan kerajinan lain. Telisik demi telisik, menurut keterangan warga setempat, kerajinan kayu dan barang kerajinan ini bersifat sekunder. Keunggulan kerajinan kayu: 1. Barang bentuknya bagus-bagus. 2. Memiliki banyak sekali motif yang bagus. 3. Harganya relatif terjangkau tergantung tingkat kesulitannya dan pembuatannya. 4. Tahan lama karena sudah dilapisi atau di finishing dengan bahan yang bagus. 5. Terbuat dari bahan yang bagus, diantaranya yaitu kayu jati. Berikut kerajinan tangan dari kayu yang dapat Anda buat di rumah. 1. Asbak dari kayu. 2. Tempat alat tulis dari kayu. 3. Lampu hias dari kayu. 4. Kalender dari kayu. 5. Mangkuk dari kayu. 6. Alas benda panas dari kayu. 7. Perhiasan dari kayu. 8. Casing dari kayu. Dalam membuat kerajinan kayu, tentunya secara umum dan khas diperlukan beberapa hal yang harus disiapkan sesuai kebutuhan akan membuat kerajinan ukiran kayu yang seperti apa. Secara umum yang harus disiapkan yaitu alat. 1. Pulpen ukir. Seperti namanya, pulpen ukir digunakan untuk mengukir, memberi dekorasi, serta mengerjakan detail-detail yang rumit, kecil, dan sulit dijangkau dengan alat yang besar. 2. Paku kecil, sedang, dan juga besar sesuai kebutuhan. 3. Palu. Ini digunakan untuk menggabungkan media kayu yang akan dibentuk. Kuas, untuk memberikan sentuhan pada kerajinan kayu sesuai kebutuhan. 5. Gergaji, untuk memotong kayu sesuai desain. Dan saat ini sudah tersedia berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Bahan. 1. Cat kayu. Cat kayunya yang color water based. Disarankan water based agar tidak menimbulkan bau. 2. Vernis. Cat kayu dan vernis pada dasarnya digunakan untuk melapisi kayu agar terlihat menarik, atraktif, sekaligus terhindar dari rayap maupun serangga yang berpotensi membuatnya lapuk. 3. Lem kayu crossbone. 4. Amplas, untuk menghaluskan serat-serat kayu. 5. Ranting kayu. 6. Karton bekas tisu berbentuk silinder. Dan 7. Triplex. Kesemua ini digunakan untuk media penunjang membuat kerajinan kayu. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk alat dan bahan dalam membuat kerajinan kayu. Nah, berikut proses pembuatan kerajinannya. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Membuat rancangan gambar pada bahan.
3. Menggores bahan, mencungkil bagian bahan pahat dengan pisau ukir sesuai bentuk yang diinginkan. 4. Menghaluskan permukaan ukiran dengan kertas gosok. 5. Melakukan pewarnaan. 6. Melakukan finishing. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kerajinan. Namun sebelum sampai pada proses pewarnaan atau pelapisan dengan vernis, pastikan bahwa permukaan kayu telah diamplas dengan baik. Tahap ini sangat krusial dalam menentukan hasil akhir kerajinan sehingga tak boleh sampai terlewat. 2. Perbedaan utama antara cat kayu dan cat biasa adalah cat kayu dirancang khusus agar tahan air dengan tahan lekat yang lebih kuat, sedangkan pemakaian vernis berguna untuk mempertahankan warna dan tekstur asli kayu, namun membuatnya menjadi lebih mengilap dan bercahaya. Kayu jati. Jenis yang pertama adalah kayu jati. Produk ini lebih awet dan kuat dari kayu lainnya. Corak warnanya coklat muda hingga kehijauan. Jika dijadikan kerajinan tangan, maka kayu ini mempunyai nilai dekoratif yang tinggi. Inilah yang membuat banyak pengusaha mebel menyukai penggunaan kayu jati untuk produknya. Macam-macam jenis kayu. Kayu sono keling mirip dengan kayu jati. Produk kayu satu ini juga bernilai tinggi jika dijadikan karya seni. Kayu sono keling ini memiliki tekstur dan serat yang indah sehingga tampak mewah. Yang paling menarik perhatian adalah warnanya karena tak biasa. Karena kayu ini hitam keunguan membuatnya terlihat sangat unik. Kekurangan dari kayu ini adalah sangat rentan diserang rayap. Kayu akasia. Kayu akasia jika dilihat dari bentuk dan tampilan mungkin sedikit sulit membedakannya dengan kayu jati. Dengan warna coklat khas dan serat yang apik, kayu ini tergolong mudah diproses. Umumnya, kayu ini digunakan sebagai bahan kertas, namun makin lama banyak juga yang menjadikannya aneka barang kerajinan. Kayu ini rapuh dan rentan jamur serta rayap, lebih berat serta lebih keras jika dibandingkan dengan kayu jati. Harga kayunya lebih murah dari kayu jati. Kayu terbesi, kayu satu ini mudah didapati dimanapun. Ini karena kayunya bisa tumbuh di daerah mana saja asalkan tropis. Dengan warna api, putih di pinggir dan coklat di tengah. Kayu ini umumnya dipakai untuk membuat meja. Untuk masalah awet dan kautnya, kayu ini jenis terbesi masih kalah dari kayu lain. Kayu yang juga disebut kayu suar ini juga kerap digunakan untuk bahan furnitur karena harganya di bawah harga kayu jati. Kayu mahoni. Kayu mahoni umumnya bisa didapatkan di daerah yang bermusim kering maupun basah. Dengan pohon mencapai 40 meter, diameter pohon ini bisa mencapai 100 cm. Kayu mahoni sering dipakai untuk membuat mebel dan alat olahraga. Bisa juga dipakai untuk membuat alat musik serta aneka keperluan bangunan. Jenis kayu ini berkualitas baik dengan tingkat ketahanan dan keawetan yang pas. Namun sayang, kayu ini tak tahan rayap. Seringkali kayu mahoni jadi pilihan untuk membuat aneka barang kerajinan tangan. Nah, itu tadi teman-teman presentasi kami dari kelompok 7. Tema kerajinan kayu. Semoga bermanfaat ya. Semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.